saya Adelia dari Prodi PGMI 3, NIRM 1212243941. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Bu Umi Fatmayanti. Nah, mau tahu kelanjutan videonya? Silakan tonton video ini sampai habis. Tahu nggak sih, hampir semua yang kamu pakai hari ini ada sawitnya. Minyak goreng sehari-hari, sawit. Sabun, sampo, pasta gigi, sawit. Lipstick, lotion, deterjen, sawit. Coklat, es krim, biskuit, sawit. Biodiesel yang bikin kendaraan jalan, ya sawit juga. Hasil ekspor 440 triliun rupiah setiap tahun. 16 juta orang bergantungan hidup dari sini. Gede kan? Tapi tahu nggak, semua ini dimulai dari hal yang kecil banget. Belanda bawa 4 biji sawit dari Afrika Barat. Ditanam di kebun raya Bogor sebagai tanaman hias eksotis. Siapa sangka, tanaman hias ini jadi emas hijau. 1911 Adrian Helt, penguasa Belgia, bikin perkebunan komersial pertama di Delhi, Sumatera Utara. Zaman kolonial aja sawit udah jadi komoditas ekspor. Sekarang Indonesia, produsen sawit terbesar di Indonesia. Tapi emas hijau ini punya harga tersembunyi. Ada harga yang jarang dihitung. 55.000 hektar hutan setiap tahun hilang. Jadi sawit, habitat ribuan spesies hilang. Sumber air bersih hilang. Tanah leluhur masyarakat adat hilang. Terus ada yang tersisa. Monokultur sejauh mata memandang, gak ada suara burung, gak ada pohon tua. Yang ada cuma sawit, sawit, dan sawit. Sebentar, bukan berarti kita harus stop semua sawit. Yang kita butuh adalah cara yang lebih bijak, perbaiki produktivitas kebun yang ada. Jangan ekspansi ke hutan lagi. Bersihkan tata kelola, gak boleh ada kang kali kong perusahaan dan penjabat. Lindungi hutan yang sudah ada, beneri yang udah rusak. Sawit dan hutan bisa berdampingan. Sawit bisa berguna, atau sawit bisa merusak. Jadi, kita akan membahas kelebihan kelapa sawit dulu. Itu dia kelapa sawitnya. Jadi, kelebihan dari sawit adalah yang pertama, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang ketiga, memiliki produktivitas tinggi dengan biaya produksi rendah. Dan yang terakhir, sumber energi terbarukan seperti biodiesel. Nah, selain kelebihannya, ada juga kekurangannya loh guys. Jadi, kekurangan kebun kelapa sawit adalah Jadi, kekurangan sawit adalah yang pertama, deforestasi dan hilangnya habitat setawa. Yang kedua, perusakan lingkungan dan pencemaran air. Yang ketiga, konflik lahan dengan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, bekerja anak-anak dan pelanggaran hak buruh. Jadi guys, adapun kesimpulan dari pembahasan kita yaitu mengenai sawit adalah kelapa sawit memberikan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan permasalahan serius terhadap lingkungan dan sosial. Penting untuk menemukan keseimbangan antara manfaat ekonomi sawit dengan usaha menjaga lingkungan dan hak masyarakat. pasti orang tua teman-teman juga memiliki kebun kelapa sawit ini kan guys. Bagi teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like and comment. Oke, saya akhirin video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.